Gak coba seru di sini, ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1087. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, akhirnya nih, setelah 1 bulan kita libur tanpa One Piece yang wadidaw, keras lama banget nih. 1 bulan terakhir yang tiap minggunya nggak ngeliat One Piece, yang anjay lebay banget. Video kali di sini kita akan langsung aja lah ya, yang pastinya kalian juga udah pada nggak sabar. Kita bakal dilempar kemana lagi? So, akhir dari chapter 96 terlihat itu adalah ujungnya, yang pasti kita akan dilempar dulu ke suatu hal yang lain. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, nyelupin besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1087 adalah Battleship Back. Ya benar, ini lebih berarti kapal perang yang akhirnya digunakan sebagai samsak. Jadi makanya disebut sebagai Battleship Back lah ya. Maksudnya yang akan dijelaskan juga sebenarnya di isi dari chapter ini. Dimana chapter pun dimulai langsung di Hachinosu, yang ternyata Oda dia memutuskan kembali ke plot-plot yang sepertinya belum selesai di beberapa chapter lalu, sebelum akhirnya kita akan dikembalikan lagi ke Pulau Egghead. Yang tapi sebenarnya ini masuk-masuk saja sih, seperti yang pernah sebelumnya juga kita bahas. Chapter 97 ini akan berisi di komik volume 108, dan sepertinya Oda akan membuat volume ini untuk membereskan semua plot yang sebelumnya dia buat dari 10 chapter terakhir. Dan salah satunya adalah penyerangan Garp ke markas dari seorang Yonko, yaitu Kurohige. Walau sebenarnya Kurohige sedang tidak di sana karena sebelumnya dia baru saja menghajar banyak laut Lao, yang seharusnya kita akan mendapatkan apa yang akan Lao lakukan juga di komik volume 108 ini. Nah, kita langsung masuk ke isi spoiler ya, dimana fokus spoiler kali ini adalah pertarungan Garp melawan bajak laut Kurohige yang ternyata masih terus berlanjut. Dan dikatakan kita mendapatkan sedikit flashback dari masa kecil Kuzan. Ya benar, terlihat di flashback tersebut dikatakan Kuzan dia sedang berlatih dengan Monkey the Garp, dan mereka berlatih dengan menggunakan kapal perang sebagai samsak, yang menjadi judul dari chapter ini, yaitu Battleship Back. Yang ini gila banget ya, kapal perang dijadiin samsak guys, yang gila banget sih. Garp ini emang gak ada obat lah, ngajarinnya bener-bener kayak gitu. Yang sebenarnya jika kita lihat dari yang namanya samsak ini pasti dipukulkan atau ditonjok-tonjok, yang sebenarnya inilah yang akan menghubungkan kita ke akhir dari chapter ini yang sangat mantap sekali. Jadi tunggu sebentar lagi akan kita masuk ke bagian sana. Dari tengah itu juga sepertinya Shiryu dia mencoba menyerang Koby, tetapi Garp melindunginya sehingga Garp pun akhirnya tertusuk oleh serangan Shiryu tersebut. Yang sejujurnya bagian ini pun akan sangat menarik, yang akan kita coba analisis sedikit lah di belakang dari video spoiler. Lanjut setelah itu pun duel Garp dan Kuzan masih terus berlanjut dan cukup intens juga, dimana mereka beradu haki dan saling menonjok muka. Dan dari serangan-serangan tersebut terciptalah banyak ledakan-ledakan besar yang ada di sekelilingnya. Nah, sepertinya inilah kenapa Oda menunjukkan flashback di antara Kuzan dan juga Garp, yang mereka menjadikan kapal perang sebagai samsak, karena ternyata Kuzan juga di sini terlihat dia adu tinju dengan raja tinju atau monster tinju, yaitu Garp di pulau tersebut. Yang seakan-akan mengindikasikan jika Kuzan tidak murni hanya mengandalkan kemampuan esnya saja, tetapi dia juga memiliki kemampuan tinju yang sangat luar biasa. Toh bukankah Garp adalah gurunya? Dan sepertinya dari kata-kata tercipta banyak ledakan besar di sekelilingnya. Ini efek dari tonjokan Garp ya. Karena seperti yang kita lihat sebelumnya juga, ketika Garp mengeluarkan Galaxy Impact-nya, itu dia menciptakan ledakan sangat luar biasa dari impact tonjokan saja. Yang berarti di sini ketika dia menciptakan ledakan yang sangat banyak, makanya sepertinya itu efek dari adu tonjokan yang sedang beradu di antara keduanya. Dan chapter pun ditutup dengan Garp yang terbaring di tanah sambil dia berkata kepada Koby, "Koby, jangan panik, keadilan pasti akan menang. Justice will prevail." Yang aduh, ini wadidaw banget. Yang sejujurnya ini what a chapter banget sih. Walau kita nggak tahu isi dalamnya seperti apa,
Karena lagi-lagi ini masih spoiler ya, tanpa gambar atau scanner yang jelas, tetapi dari alur yang kita dapat saja, sejujurnya ini sudah cukup epic. Mulai dari bagaimana Oda memperlihatkan kepada kita hubungan kuat antara Garp dan Kusanagi sejak dulu, sampai ditutup dengan Garp yang terbaring dan berkata hal yang luar biasa kepada Koby, anak didik kesayangannya. Yang kalau kalian ingat juga sebelumnya, Kusanagi pernah berkata saat menghadang Garp pertama kali, dia bilang, jadi siapa yang akan kau pilih, mantan murid kesayanganmu atau murid kesayanganmu yang baru, yaitu Koby. Dan di flashback Kusanagi juga terlihat hubungan keduanya ini yang sangat dekat sekali, yang sejujurnya ini antara dramatis, sedih, tetapi cukup epic di sisi yang lain. Kayaknya di One Piece ini belum pernah ada ya mantan murid yang ngalahin gurunya seperti ini. Mungkin untuk Kurohige dia cuma mantan kru saja lah, bukan murid yang dilatih oleh Shirohige secara langsung. Dan untuk Law ini dia dilatihnya oleh Diamante dan yang lain-lainnya, tetapi akhirnya dia hanya melawan Treble dan juga Doflamingo. Tapi lagi-lagi correct me if I'm wrong ya, jika ada hal lain yang mungkin miss yang ada, mungkin kan bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Tetapi sejujurnya satu momen luar biasa di antara murid dan guru yang sangat-sangat epic sekali dan selalu saya ingat tentu saja dari serial Naruto, yaitu Jiraiya yang harus mati di tangan muridnya yaitu Nagato atau Pain. Kematian menjadikan seorang diri yang akhirnya harus tenggelam ke dasar lautan. Yang sejujurnya itu adalah best story dari Naruto banget sih, emang cuma sampai di kematian Jiraiya saja, dimana Jiraiya juga adalah semacam sosok orang tua bagi Naruto. Dan bukankah Garp menjadi sosok orang tua yang emang kakeknya dari Luffy ini? Dan apakah Garp akan mati di tangan murid kesayangannya yaitu Kusanagi, sama seperti Jiraiya di tangan murid kesayangannya yaitu Nagato? Yang sejujurnya ini akan sangat menarik sekali. Tetapi sebelum itu, coba kita akan bahas dulu saat dia menahan serangan Shiryu. Yang sejujurnya ini cukup aneh sih, gimana kok Garp bisa nahan serangan Shiryu? Bukankah masih banyak anggota Sword lain? Yang apakah mereka semua cuma nonton aja dan nggak ada yang bertarung, sampai-sampai Garp juga lah yang harus nolong Koby di tengah pertarungannya melawan Kusanagi. Yang kalau dari sisi menghilang, seharusnya Koby juga bakal sadar ya, karena dia dikatakan memiliki Ken Bunsoku yang sangat baik, yang pastinya dia bisa merasakan hawa dari Shiryu. Atau mungkin karena kurang cepat dan Garp lah yang akhirnya sadar dan dia pun langsung melindungi Koby, yang lagi-lagi ini masih sangat ambigu. Serta juga chapter berakhir dengan Garp yang terbaring, yang sejujurnya ini pun masih sangat ambigu. Apakah dia terbaring setelah mengalahkan musuh-musuhnya, makanya dia bilang kepada Koby kalau keadilan akan menang? Terus seperti yang kita tahu juga kan, Luffy pasca bertarung aja toh dia suka terbaring pingsan setelah mengalahkan musuhnya. Atau mungkin dia sudah full berdarah-darah dan akhirnya bisa kita bilang dia ini kalah. Lagi-lagi kita perlu versi scanlation untuk tahu semua hal tadi. Karena jika ternyata Garp kalah, ya sebenarnya bukankah wassalam ya, semua anggota Sword di sana pastinya nggak akan ada yang bisa kabur. Plot Koby pun akhirnya akan terbuang percuma, yang rasanya mereka jadi kalah total di pulau tersebut. Kecuali buat yang lupa, kita juga memiliki satu plot menarik di mana Sengoku dan Suru yang mengetahui jika Garp pergi ke Hachinosu dari Hina. Yang apakah mereka akan membantu dan menyusul Garp di pulau tersebut? Yang kalau enggak, kenapa Oda membuat plot seakan-akan Sengoku dan Suru harus tahu jika Garp pergi ke pulau tersebut? Yang mungkinkah mereka lah yang akan menyelamatkan semua anggota Sword yang ada? Dan bukankah Kurohige juga masih belum sampai ke markas Hachinosu tersebut, yang sebenarnya trio kayak gini jadi kayak Orochimaru, Jiraiya, dan Tsunade lagi. Aduh, lagi-lagi bawa-bawa Naruto. Dimana sebelumnya juga saya pernah buat prediksi kalau Garp lah yang nantinya bakal ditukar oleh Teach untuk membuatnya menjadi raja, mengingat Koby sudah sangat mustahil toh dia katanya sebagai pasukan Sword, walau dia juga disebut sebagai hero atau pahlawan. Tetapi untuk Garp sama juga kan, dia ini disebut sebagai pahlawan yang ada di atas Koby, yaitu pahlawan legendaris. Nah bener kan, ada update baru nih. Padahal video udah siap di post, akhirnya malah edit ulang untuk nambah bagian spoiler yang ini, karena sejujurnya ini sangat penting, jadi harus saya tambahkan di bagian akhir ya. Dan itu pun terkait apa yang Garp lakukan di chapter 97 ini, di mana dia dikatakan di chapter ini tidak hanya melawan Kusanagi dan Shiryu saja, tetapi dia melawan juga semua kru dari Kurohige, yang sejujurnya ini sangat gila sekali, yang bahkan dari leakernya mereka berkata Garp cukup baik di pertarungan ini, yang bahkan buat semua orang sangat kaget. Salah satunya adalah ketika dia tertusuk oleh Shiryu saat menolong Koby, dia pun langsung menghajarnya dengan satu serangan yang sangat luar biasa.
Serta momen yang dikatakan jika dia terbaring di bagian akhir, tetapi tidak ada yang mengatakan jika Garp kalah di pertarungan tersebut. Ya benar, seperti opsi yang sudah kita bahas juga barusan ya, di mana semuanya masih sangat valid. Apakah Garp menang, dan kemungkinan nanti twistnya adalah ternyata kru Krohige belum kalah, yang akhirnya mereka bakal epic comeback. Dan kemungkinan juga apakah Sengoku akhirnya akan datang untuk membantu Sword dan yang lain-lainnya, dan apakah juga Garp akan tertangkap. Itu semua masih valid untuk pernyataannya, yang jadi kita tunggu saja. Nah, ngomong-ngomong tentang Garp yang ada hubungan dengan insiden God Valley, yang akhirnya rilis nih edisi terbaru dari DNA Merchandise, yaitu Rock Spirus. Anjay, desain simpel yang cocok banget nih buat kalian yang wibu tapi tidak mau terlihat wibu, dimana di masa launching ini yang awalnya 90.000 hanya menjadi 75.000 saja. Yuk langsung gaskan, kalian bisa langsung pesan melalui Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop kami ya. Link akan disimpan di deskripsi video. DNA Merchandise, level up your wibuness. Nah, kira-kira apakah plot itu akan terus lanjut? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.